Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya online shop kita bisa menerapkan promo free ongkir. Kita sering lihat kan all shop yang sedang promo free ongkir, terus kita mikir ini orang uh, apa nggak rugi gitu free ongkir, terus benefitnya buat apa dia free ongkir. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya ada jawabannya. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya lebih dalam. Gimana sih caranya online shop Anda bisa menerapkan promo free ongkir ini? Nah, langsung ke materinya. Jadi, promo free ongkir biasanya itu diterapkan sebagai sebuah cara untuk menarik minat konsumen, baik itu konsumen baru maupun konsumen lama, agar mereka bisa kembali beli lagi. Kalau yang konsumen baru, mereka bisa tertarik minimal untuk mencoba produk Anda. Bisa juga sebenarnya promo free ongkir ini tuh dibikin atau dibuat oleh online shop agar produk atau merek yang dia buat itu bisa lebih cepat diserap oleh publik gitu. Minimal nyobain dulu lah produknya gitu. Simple ya lah. Terus promo free ongkir bisa salah. Jadi kalau tidak tepat penerapan itu bisa salah. Salahnya itu yang menyebabkan kita malah rugi gitu, rugi banget. Jika Anda tidak memberikan limitasi, limitasi itu batasan. Nanti batasan-batasannya akan kita bahas di slide selanjutnya di depan. Konsep simpelnya udah paham kan ya? Jadi untuk narik konsumen baru, kemudian untuk membuat konsumen lama agar bisa beli lagi. Nah, next ke video selanjutnya. Cara jualan pakai free ongkir. Oke, jadi untuk penerapan free ongkir ini, teman-teman tuh bisa menggunakan kolaborasi dengan iklan, misalkan ketika paid promote atau ketika endorsement, agar lebih menarik gitu iklannya. Jadi teman-teman bisa pakai promo free ongkir ini. Kemudian ketika Anda menghabiskan dead stock, jadi kalau ada stok di gudang yang numpuk, yang slow moving, teman-teman bisa gunakan strategi free ongkir ini agar barangnya bisa lebih cepat keluar. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika Anda memiliki produk yang baru gitu, baru banget nih dibuat, baru banget launching. Nah, biar orang tertarik buat nyobain, bisa pakai strategi promo free ongkir. Jadi 3 hal ini yang bisa teman-teman pakai ketika akan menggunakan promo free ongkir. Biasanya online shop menggunakannya itu di nomor 1. Dan kalau nomor 2 ini tuh umumnya kalau memang ada dead stock atau misalkan akhir tahun, nah itu bisa dipakai promo free ongkir ini. Sementara kalau yang produk baru, teman-teman sebenarnya tidak harus pakai promo free ongkir karena masih bisa pakai diskon atau special price, tapi jika dibutuhkan bisa menggunakan promo free ongkir. Kemudian selanjutnya limitasi. Jadi di slide pertama kita sudah bahas limitasi itu adalah sebuah batasan. Jadi kalau promo free ongkir, teman-teman harus punya yang namanya batasan. Jangan di loss. Nanti kalau di loss itu ya rugi banget nantinya. Nanti kerugiannya itu akan kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi kita di sini bahas soal limitasinya dulu. Jadi untuk limitasinya, promo yang Anda berikan ketika free ongkir itu harus punya batasan. Dalam hal ini batasannya berupa 3 hal. Yang pertama adalah jumlah barang tertentu
Kemudian yang kedua adalah waktu tertentu, dan yang ketiga momen tertentu. Kalau jumlah barang tertentu ini, contohnya misal teman-teman bikin produknya hanya untuk 100 orang misalkan. Misal free ongkir untuk 100 orang pertama, atau barang tersedia 50 piece dan free ongkir. Kalau misalkan udah terjual 50 piece, maka free ongkirnya selesai, bisa seperti itu. Lalu ada waktu tertentu. Nah, kalau waktu tertentu ini misalkan kayak tadi lagi baru punya produk baru, kemudian bisa ketika bukan momen, maksudnya waktunya itu teman-teman membuka free ongkir itu cuma 1 hari, 2 hari, atau berapa jam. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi dibuat limitasi waktu. Sementara kalau momen tuh, yang nomor 3 momen, ketika misalkan ada promo free ongkir hari Kartini, atau promo free ongkir hari Ibu, ketika akhir tahun, itu teman-teman bisa pakai promo free ongkir. Jadi momennya itu ada gitu. Nah, tentu 3 hal ini tuh jangan sampai cuma sebatas promo free ongkir aja. Teman-teman juga harus mengiklankan promo tersebut atau campaign tersebut sehingga ada lebih banyak orang yang tahu, dan nantinya akan lebih banyak orang yang membeli produk dengan promo tersebut. Kemudian hitung beban ongkir yang sudah keluar. Nah, ini kan kita promo free ongkir ya. Otomatis ada beban ongkir yang harus kita tanggung mengganti dari promo yang sudah kita keluarkan. Yang bahaya dari penerapan promo free ongkir ini tuh adalah ketika pembeli kita lebih banyak dari luar gitu, dari luar daerah. Orang-orang yang di daerah yang jauh. Jika penerapan free ongkir tidak Anda kontrol, maka bisa saja orang-orang di daerah yang jauh akan menyerbu toko Anda. Dan jelas itu sangat menguras margin produk, bahkan sampai boncos. Jadi kan kita tahu kalau misalkan saya di Jakarta, ketika yang beli di daerah timur, itu ongkos kirimnya bisa dari 30.000 ke atas lah. Nah, kalau margin produk saya hanya 30.000, artinya itu benar-benar pas-pasan. Nah, gimana kalau margin produknya di bawah itu, kemudian ongkos kirimnya di 50.000 ke atas? Tentu kita akan punya eh, malah minus gitu marginnya, sehingga kita harus bisa kontrol produk kita itu seberapa banyak keluar, terutama dibeli oleh orang-orang dari yang jauh dari kita. Makanya kita harus punya batasan-batasan tertentu, baik itu produk, waktu, maupun momennya. Ketika lebih banyak orang dari luar pulau membeli, maka kita harus tahu kapan harus berhenti, mengingat margin produk itu sangat penting juga untuk kita. Jadi ketika misalkan udah terlalu over, bisa di stop promonya. Karena kalau nggak di stop, matilah usaha kita itu. Kemudian, sementara jika pembelinya adalah orang-orang yang masih di sekitar daerah Anda dan biaya ongkir masih dapat ditolerir, itu adalah hal bagus. Maksudnya, misalkan saya di Jakarta, kemudian pembelinya area Jabodetabek, udah kehitung kan, misalkan ongkirnya itu paling cuma 11.000 Jabodetabek atau 10.000. Jadi kita masih aman lah dari sisi margin, dari sisi eh, kerugian, tidak terlalu seperti ketika pembelinya dari luar pulau yang jauh. Makanya teman-teman ketika membuat promo free ongkir harus bisa mengkontrol hal tersebut, jangan sampai terlalu over, akhirnya malah kita tidak mendapatkan
benefit apapun. Minimal jangan sampai minus banget lah. Kalau minus-minus dikit-dikit, itu anggap aja biaya marketing. Jadi jangan sampai lupa 3 hal tadi, sehingga promo penerapan free ongkir ketika teman-teman iklan atau ketika teman-teman buat campaign itu bisa lebih maksimal. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menerapkan promo free ongkir ini di online shop teman-teman. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.